Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat. Jangan lupa hari ini kita awali ya dengan bacaan hamdalah karena kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk kuliah ya dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun meskipun masih dalam keadaan virtual kuliah ya. Oke. Hari ini adalah materi terakhir yang akan disampaikan di perkuliahan pengetahuan lingkungan dan minggu depan sudah mulai UAS, dan materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pembangunan berkelanjutan atau istilahnya itu dikenal sebagai Sustainable Development atau SDG. SDG ya. Nah, apa itu pembangunan berkelanjutan? Mari kita simak bersama-sama. Oke, di slide kedua, saya akan mengawalinya dengan sejarah SDG ya, SDG. SD kalau di apa namanya? Di kalangan apa namanya praktisi itu dikenal SDG, nanti Sustainable Development Goals, nanti teman-teman baca ya, nanti ada tugas. Jadi kita mengawalinya dengan sejarah atau perjalanan paradigma pembangunan berkelanjutan sejauh mana ini menjadi fokus bersama di seluruh dunia, di semua negara fokus pada term ini atau apa ya? Ya paradigma ini kenapa menjadi penting gitu, kenapa menjadi penting menjadi dasar dari pembangunan di seluruh dunia. Oke. Menjadi platform bersama yang harus diterapkan lah di semua negara. Apa sih sebenarnya Sustainable Development itu? Diawali di tahun 1972 ya, PBB pada saat itu menyelenggarakan Conference on the Human Environment di Stockholm ya. Ini teman-teman kita sudah mengawalinya di pertemuan pertama ya tentang perkembangan disiplin pengetahuan environmental science begitu menjadi pusat perhatian seluruh dunia karena diawali dengan atau dilandasi di latar belakangi oleh terjadinya atau pesatnya kejadian-kejadian bencana lingkungan yang ada di seluruh dunia, misalnya yang sudah kita bahas ya di awal-awal pertemuan tentang pencemaran atau polusi, baik udara, tanah, air, kemudian masalah kemiskinan ya, karena itu pasti akan merembetnya seperti itu, dan masalah kemanusiaan yang lain akibat permasalahan lingkungan yang mengemuka. Nah, perwakilan Indonesia pada saat itu, dan di tahun 72 ini adalah titik poin ya, momentum pertama dunia akhirnya menyepakati bersama bahwa harus ada yang berubah ya, harus ada yang berubah dalam pola paradigma kita dalam memanfaatkan lingkungan begitu ya. Tidak hanya berpikir bisnis ekonomi atau value bisnis, kemudian produksi, kesuksesan industri dan kemajuan negara itu seperti apa diukurnya gitu. Nah, perwakilan Indonesia pada saat itu diwakili oleh Prof. Emil Salim. Beliau adalah dikenal sebagai, kalau bisa disebut adalah Bapak lingkungan hidup ya di Indonesia. Insya Allah masih hidup ya, teman-teman bisa searching perjalanan kiprahnya, kontribusi besarnya Pak Emil dalam sosialisasi dan concernnya beliau dalam lingkungan hidup ya. Banyak buku yang ditulis, banyak seminar yang dia sampaikan tentang
environmental science dan kebijakan-kebijakan yang atau gagasan-gagasan yang beliau paparkan ya untuk pembangunan di Indonesia. Kemudian ada 5, nah hasil tersebut dalam conference tersebut dihasilkan 5 bidang rekomendasi. Apa saja itu tentang pemukiman, pengelolaan SDA, pencemaran dan pendidikan ya, pendidikan. Poinnya di pendidikan akhirnya jatuhnya ya, karena ini sebagai basis pertama orang bisa doing something ya, kita bisa doing something sehingga berdampak pada keempat bidang itu, pemukiman ketiga bidangnya. Pemukiman, pengelolaan, pencemaran, dan pendidikan. Nah, poinnya adalah dunia atau negara-negara pada saat itu menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan ya. Ya, dalam Conference on the Human Environment di Stockholm menyepakati bersama gitu ya, konvensi bersama bahwa sekarang sudah saatnya memperhatikan aspek lingkungan dalam pembangunan. Karena dulunya belum terfikirkan ya bahwa akan terjadi seperti ini gitu, akan terjadi degradasi lingkungan yang luar biasa gitu. Kan manusia bisa baru berpikir ketika setelah terjadi kejadian-kejadian yang merugikan, bencana dan sebagainya. Baru kemudian berpikir. Nah, itu namanya hikmah ya. Kemudian tadi kan tahun 72 ya. Tahun 78-nya ini pada saat itu masih di era Soeharto ya. Era Soeharto teman-teman sudah mungkin bagi teman-teman itu sejarah ya. Kalau saya mengalaminya sendiri ya. Masa atau era Soeharto. Kurang lebih berapa tahun ya? 7 tahun gitu ya. Selama saya SD atau MI, saya dulu MI itu eranya ada Soeharto ya. Jadi bersyukurnya seperti itu, jadi bisa membandingkan era ini. Tahun 78, nah di era Soeharto inilah, di era Soekarno belum ada ya, kepemimpinan Soekarno belum ada, belum berdiri kementerian ini. Berdiri pertama kali kementerian yang menangani lingkungan hidup. Namanya pada saat itu adalah Kementerian Negara untuk Pengawasan Lingkungan Hidup. Nah, itu ditunjuk pada saat itu adalah Profesor Emil Salim. Gitu. Nah, perjalanan berikutnya dari tahun 72, 78, kemudian sampai tahun 92 pada bulan Juni, ini diadakan konferensi tingkat tinggi ya, KTT Bumi di Rio de Janeiro. Nah, untuk penekanannya pada pembangunan berkelanjutan adalah hasilnya adalah penekanan konsep pembangunan berkelanjutan sebagai jaminan pemanfaatan SDA untuk sekarang dan masa depan. Gitu. Jadi pembangunan ya harus berlandaskan pada sejauh mana jaminan pemanfaatan SDA itu bisa saving ya, bisa aman untuk generasi sekarang ya. Untuk sekarang dan masa depan itu artinya untuk generasi sekarang dan masa depan. Jadi bukan hanya untuk pemanfaatan SDA bukan hanya untuk saat ini ya. Saat ini misalnya kita bisa kita punya tempat tinggal yang enak, udara yang bersih begitu ya. Kemudian ya meskipun sudah ada banjir ya, tapi jangan sampai anak cucu kita lebih parah dari itu. Jangan-jangan anak cucu kita jangan sampai mendapatkan akses air bersih itu sulit. Nah, itu jangan sampai. Air adalah kebutuhan pokok yang fundamental. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, di daerah Soekarno-Hatta misalnya itu kan daerah Kiara Condong misalnya ya, bagi teman-teman yang di Bandung ya, itu kualitas air tanahnya sudah sangat jelek ya karena banyak ditemukan cacing,
kecil-kecil ketika kita buka keran sebetulnya pada saat saya pelatihan. Dan di UIN sendiri, teman-teman yang mungkin di semester 2 belum pernah ke UIN, di UIN sendiri di kampus 2 kita airnya tidak kurang bagus ya, karena itu bekas lahan sawah dan kadang ditemukan itu ya, dan kawasan kampus 2 masih cukup panas ya, gersang begitu ya. Nah, ini PR kita ya. PR kita dan lahan hijaunya juga masih sangat kurang ya. Semoga kita berkontribusi real nyata ya ke depannya. Dan ini kita sedang garap bersama dengan Bu Asri dan tim ya. Baik, kita lanjut. Nah KLH dengan programnya karena berjalan ya, dibentuk tahun 1978, kemudian 10 tahun kemudian sampai 93 itu misinya adalah memasyaratkan konsep pembangunan berkelanjutan dan seluruh bidang kegiatan kemudahan lingkungan hidup. Nah, artinya ada sosialisasi, pembiasaan begitu ya di semua lini departemen untuk menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi bukan hanya di divisinya di Kementerian Negara, tapi misalnya di Kementerian Pembangunan misalnya pada saat itu saya lupa ya kementerian apa saja pada saat era Soeharto. Kementerian BUMN misalnya ya. BUMN pada saat itu harus menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di seluruh bidang kegiatan yang sudah direncanakan ya. Kalau di sini di seluruh bidang kegiatan kependudukan dan lingkungan hidup. Ya. Kependudukan selalu terkait ya karena ya itu inklusif ya. Penduduk dan lingkungan itu inklusif. Karena itu subjek dan objek, jadi nggak bisa dipisahkan. Satu sama lain saling reaksi dan aksi dan reaksinya. Yang dipahamkan juga penduduk kan ya. Yang dipahamkan tentang konsep pembangunan berkelanjutan adalah penduduknya sendiri. Dan objeknya adalah lingkungan hidup. Makanya kependudukan kependudukan dan lingkungan hidup menjadi aspek penting dalam pembangunan. Jadi manusia, sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi aspek penting dalam pembangunan. Jadi harus maju bersama-sama, ya. Jangan sampai timpang. Karena kalau sampai timpang, ya hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ini pelakunya, ini objeknya. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, itu perjalanannya ya. Nah, apa itu? Sekarang kita masuk apa itu sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Menurut World Commission on Environment and Development, menyatakan bahwa sustainable development adalah development that meets the need of the present without compromising the ability of the future generation to meet their own need. Jadi pembangunan yang bukan hanya ya that meets the need, jadi yang menyediakan kebutuhan sekarang ya tanpa kemudian meniadakan ya atau mengacuhkan
kemampuan penyediaan bagi generasi masa depan ya, dengan semua kebutuhannya. Jadi poinnya adalah ya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu menyediakan kebutuhan primer dan primernya, terutama ya sekunder, untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang ya, dan ya. Nah, definisi ini ditafsirkan ya, karena poinnya adalah kebutuhannya, memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan masa depan, ditafsirkan sebagai sustainable economic development. Ya. Di umumnya adalah sustainable development, nah, atau dikembangkan lagi menjadi sustainable economic development. Nah, menurut IUCN, ya meskipun IUCN itu biasanya mengurusi ya masalah-masalah tentang konservasi ya. Ini. Konservasi fauna ya, fauna dan flora, tapi berbicara juga tentang sustainable development dan memang sangat terkait ya. Menurut IUCN tahun 1991 mengatakan bahwa sustainable development adalah improving the quality of human life while living within the current capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of sustainable development. Jadi ini sama seperti pendapat World Commission Environment and Development bahwa peningkatan kualitas kehidupan manusia ya, yang mampu hidup dengan menerapkan carrying capacity ya, menerapkan atau menjamin keberlangsungan ekosistem dalam menjaga carrying capacity-nya itu sebagai sustainable economy ya. Dan sustainable keberlanjutan ekonomi adalah produk ya, sekali lagi produk dari pembangunan berkelanjutan. Gitu. Ini sudah sangat mengerucut ya. Basisnya adalah it maintains its natural resource basis. Jadi basisnya adalah dasarnya adalah maintain, memelihara sumber daya alam, its natural resources. Ya, memelihara itu tolak ukurnya adalah it can continue to development by adapting. Jadi natural resources itu mampu menjaga ya, continue, menjaga kemampuan adaptasinya. Nah, itu ciri dari maintain natural resources itu, karena mampu menjaga adaptasinya. Adaptasi itu ya kemampuan untuk menyediakannya. Ya, misalnya gini, sumber daya air ya dia mampu memberikan manfaatnya kepada manusia ya lewat sumber dayanya ya. Jadi kalau air terjadi pencemaran, dia tidak bisa memberikan manfaatnya kepada kita, begitu. Nah, itu menurut IUCN ya. Kemudian selanjutnya through improvement in knowledge, organization, technical, efficiency, dan wisdom. Nah, ini siapa yang lakukan? Nah, kita sebagai manusia itu menerapkan sustainable development melalui
peningkatan pengetahuan, organisasi yang bagus, dan efisiensi dalam hal teknis, serta penerapan perilaku bijak yang lebih bijak dengan sumber daya alam. Nah, menurut IUCN seperti itu. Dan menurut Bohr, ini pendapat ilmuwan lain tahun 95. Menurut beliau bahwa pembangunan berkelanjutan itu using, conserving, enhancing the community resource, ya, so that ecological process on which life depend, ya, are maintained and the total quality of life now and the future can ini kayaknya salah ya, be increased. Ini intinya sama ya, bahwa dalam pembangunan berkelanjutan itu penggunaannya itu bukan berarti tidak menggunakan atau memanfaatkan, tetap ya ada, karena sumber daya alam itu kan fungsinya untuk dimanfaatkan, ya tetap dimanfaatkan, tapi dengan menerapkan apa? Dalam pemanfaatannya itu melakukan upaya konservasi, ya. Bahkan kalau bisa enhancing, ya, meningkatkan resource sumber daya alamnya. Community resource itu masuk ke natural resource, ya, sehingga proses ekologi itu tetap berlangsung, ya. Proses ekologi di ekosistem itu tetap berlangsung, karena semua unit natural resource itu terkonservasi, conserve gitu ya, terjaga, sehingga ya terpelihara ya kualitas kehidupan kita ya, untuk sekarang dan di masa depan. Nah, itu menurut pendapat IUCN dan Bohr, ya. Kalau menurut IUCN itu bahwa produk dari sustainable development adalah langsung to the point, ya, sustainable economic gitu ya. Jadi materi ya, materi atau value bisnisnya sustainable economy. Ketika mampu merawat atau kita sebagai manusia mampu merawat sustainable resources, sustainable. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang menghasilkan ya keberlanjutan dalam bidang sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersama. Jadi keberlanjutan sisi ekonomi, sosial, ya ini kependudukannya, dan lingkungan secara bersamaan dalam 3 jalur pertumbuhan yang terus bersama-sama bergerak maju. Jadi ekonominya maju, manusianya maju, gitu ya, lingkungannya juga terpelihara, gitu. Jadi makanya arah pembangunan sustainable development itu 3 jalur ini itu sama-sama bergerak. Jangan jompang, misalnya pemanfaatan sumber ada di suatu daerah, misalnya pemanfaatan sumber daya alamnya sudah sangat, eksplorasinya sudah sangat masif, canggih, tapi ternyata ditemukan masyarakat di situ itu kualitas sumber daya manusia di lokalnya itu masih sangat terbelakang. Nah, jangan sampai seperti itu. Terjadi ketimpangan, kemiskinan, ya. Akses untuk pendidikan tidak ada, ya. Terjadi tidak di Indonesia? Terjadi, ya banyak kasus. Nah, misalnya di di belahan timur, ya, di Papua dengan eksplorasi Freeport-nya. Nah, meskipun pada saat ini dulu ya pada saat awal-awal eksplorasi kan terjadi ketimpangan sosial yang sangat luar biasa. Jadi banyak masyarakat sekitar miskin, akses pendidikan sangat buruk, kesehatan. Tapi hasil eksplorasi itu sudah dijual kemana-mana ya. Kesuksesan dari eksplorasi tambangnya itu sudah diketahui oleh seluruh dunia.
Nah, itu kan miris ya. Sementara tetangga dekatnya gitu ya, tidak dapat akses air bersih, pendidikan, tidak dilibatkan. Nah, ini tidak dilibatkan dalam pembangunan ekonomi itu. Nah, dalam pembangunan berkelanjutan itu tidak bisa, harus bareng-bareng, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi ketika misalnya ekonominya merangkak maju, negara dengan ekonomi maju, maka secara otomatis kualitas manusianya maju dan lingkungannya maju atau sistem terjaga, maintenance. Nah, ini ada pembangunan perbedaan ya, untuk menjelaskan ya perbedaan pembangunan konvensional dan pembangunan berkelanjutan seperti apa. Nah, di sisi kiri bahwa fokus pada untuk pembangunan konvensional, fokus pada peletakan ekonomi sebagai pusat persoalan pertumbuhan pembangunan ya. Jadi peletakan ekonomi itu pusatnya adalah pertumbuhan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan persoalan pertumbuhan pembangunan. Jadi akhirnya modalnya ini SDA, tenaga kerja, modal, keterampilan teknologi. Nah, indikator keberhasilannya ini produksi dunia meningkat ya menjadi 7 kali lipat di dari tahun 1950 sampai tahun 2000. Ini sampai ya 2000, ini masih data yang lama ya. Jadi produksi dunia meningkat karena perkembangan industri itu sangat meningkat ya. Kemudian indikator selanjutnya adalah pembangunan sosial tertinggal. Karena fokusnya ini adalah ekonomi. Harusnya kan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di tahun 2002, ini masih data lama, belum diganti. 2,2 miliar dari 6,6 miliar menderita kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Pendapatannya $2 per hari. Itu harus kan 20.000 ya per hari. Kan jomplang ya, jomplang apa ya? Tidak adil. Pada saat itu 7 kali lipat ya produksi ini meningkat, tapi kenapa sepertiganya itu mengalami kelaparan dan kemiskinan? Kan harusnya tidak. Kelaparan dan kemiskinan pasti hubungannya apa dengan apa? Rendahnya tingkat kualitas SDM. Gimana orang mau memikirkan pendidikan sementara dia lapar dan dalam hidup kemiskinan? Tidak bisa mengakses itu. Makanya dirubah paradigma pembangunan konvensional. Ini sudah tidak cocok lagi dengan kebutuhan kita sekarang. Dan sudah tidak cocok lagi untuk peradaban kita sekarang. Dan sangat zalim. Ya. Apalagi ini tidak sesuai dengan konsep Islam. Jadi ada yang ini kaya meningkat tapi kok miskin, nah gitu kan. Tapi kok kelaparan. Dan kan tidak ada distribusi ya, distribusi kekayaan, distribusi dalam artian tidak ada zakat gitu ya kalau di Islam. Nah, pembangunan berkelanjutan seperti apa? Nah, kalau pembangunan berkelanjutan itu peletakannya di ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Bukan hanya ekonomi. Artinya sosialnya juga bertumbuh, lingkungannya juga terjaga. Nah, ini ya. Ini untuk mengurangi apa? Dampak-dampak buruk seperti ini. Ini kurang satu ya, lingkungannya seperti apa belum dijelaskan. Tapi di perbulan-perbulan sebelumnya kan sudah dijelaskan ya. Nah, ini matriksnya ya. Matriks keterkaitan pembangunan berkelanjutan untuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kalau aspek ekonomi, nah ini ya, di pengentasan rakyat miskin, ya nggak boleh ada rakyat miskin.
Di sosial, paradigma pembangunan berkelanjutan, manusianya juga maju, pembangunan manusia harus berjalan. Aspek lingkungan, pelestarian ekosistem. Nah, ini kan indah sekali ya. Ideal sekali. Nah. Penerapannya seperti Indonesia ya masih proses ya. Belum, di dunia juga masih proses ya. Ya masih banyak ditemukan ketimpangan seperti di sosial, ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Padahal konsep ini sudah dimulai diterapkan ya sejak tahun 80-an ya berarti. Nah, selanjutnya akhirnya ini adalah kesimpulan ya. Paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan arahnya adalah mengubah perspektif jangka pendek menjadi jangka panjang. Ya, pembangunan itu bukan hanya fokusnya untuk keuntungan jangka pendek ya. Misalnya mengejar keberhasilan swasembada pangan, tapi dengan mengorbankan sekian hektar lahan hijau kan seperti itu. Itu beberapa kebijakan dulu di era Soeharto. Kemudian memperlemah dominasi aspek ekonomi dan menempatkan tingkat yang sama dengan aspek sosial dan lingkungan. Nah, ini juga. Kemudian kebijakan yang secara benar menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Nah, kalau kepentingan pribadi memang potensinya sangat besar ke dominasi aspek ekonomi ya. Kalau pembangunan ditempatkan fokusnya pada kepentingan publik, itu potensi dominasi aspek ekonomi dan lingkungannya akan sangat minim. Kemudian mengoreksi kegagalan pasar dan menginternalkan biaya eksternal sosial dan lingkungan ke dalam mekanisme harga. Nah, ini juga sudah disebutkan ya. Ini salah satu faktor juga yang menyebabkan permasalahan lingkungan, bahwa tidak diinternalkan biaya sosial dan lingkungan ke dalam harga suatu produk. Dan memang akan menjadi sangat mahal. Makanya produk-produk eco-friendly, eco-produk itu biasanya sangat mahal. Karena prosesnya kan lama. Kemudian pemeliharaannya juga mahal gitu ya. Akhirnya produk-produk seperti itu kalau saya searching ya di toko all shop yang memang mengusung konsep sustainable produk itu mahal-mahal ya. Maskernya mahal, selotipnya mahal. Dari hal seperti itu ya. Sikatnya mahal, sikat dapurnya mahal. Kemudian kemitraan tiga sisi yang setara, pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Nah, ini juga harus kerjasama antara pemerintah, korporasi itu ya perusahaan ya, lembaga-lembaga non-government semua lini ya, dan masyarakat sipil itu harus bekerja sama. Ya nggak bisa kalau hanya sendirian ya. Nah, ini menurut United Nations prinsip utama pembangunan berkelanjutan ya. Tambahan ya. Menurut United Nations Conference on Environment Development ya. Seperti tadi sudah dijelaskan kan tadi kan definisinya. Prinsipnya keadilan untuk generasi. Ya, bahwa SDA itu hanya sebagai titipan trust dan setiap generasi adalah penjaganya atau trustee. Ini sebagai dinamakan keadilan antar generasi. Jadi setiap kita generasi sekarang memiliki tanggung jawab untuk menjaga sumber daya alam sebagai titipan. Keadilan dalam satu generasi, intergenerational equity. Tidak adanya kesenjangan dalam masyarakat tentang pemenuhan kualitas hidup. Jadi semua orang harus punya akses untuk mendapatkan air bersih, gitu ya. Pemukiman yang layak, lahan yang layak, gitu. Nah, ini kan PR yang masih terus ya.
Tidak ada satu komunitas manusia yang bisa mendapatkan akses paling bagus, akses udara, lahan, air tanah yang bagus. Sementara di sisi lain ya, tetangga kita, saudara kita, akses untuk itu. Nah, kita kan tidak merasakan sekarang ya, perumahan yang bagus-bagus, itu kan juga mahal ya. Bahkan kadang air dari mana misalnya, sumber air bersih untuk pemukiman misalnya, itu didapatkan dari daerah atas ya, dari masyarakat lokal atas. Nah, PDAM sumber airnya dari situ, kemudian dikelola, dialirkannya ke pemukiman warga yang baru ya, diperuntuk yang berada di daerah bawah. Sementara yang dilewati pipa-pipa PDAM itu kan masyarakat lokalnya hanya dilewati, jadi hanya mendapatkan aksesnya itu dibatasi karena mementingkan atau mengutamakan kebutuhan yang ada di pemukiman sana gitu. Nah, sering jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, dalam pembangunan berkelanjutan nggak boleh seperti itu. Prinsip pencegahan dini, pengambilan keputusan dilandasi evaluasi dan penilaian risiko. Dalam pembangunan harus ada prinsip pencegahan dini. Kemudian konsep konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati. Karena untuk menjamin tersedianya sumber daya keanekaragaman bagi kesejahteraan bagi umat manusia. Kemudian internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme intensif. Ini seperti yang disebutkan sebelumnya ya. Nah, selanjutnya tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs istilahnya, Sustainable Development Goals. Nah, ini teman-teman tugasnya, ini yang saya tuliskan hanya 4, yaitu tujuannya kalau di tahun 2030 ya, ketika pembangunan berkelanjutan itu diterapkan di semua sektor kegiatan, maka diharapkan tidak lagi ada kemiskinan, tidak ada lagi kelaparan, kemudian kehidupan sehat dan sejahtera ya untuk semua kalangan, kemudian pendidikan berkualitas untuk semua kalangan. Sampai 17 ya tujuannya. Nah, tugas teman-teman baca, silakan buka di link ini ya, http://www.sdg2030indonesia.org. Nah, ini komplit apa itu SDGs, tujuannya apa, sasarannya apa, untuk melengkapi mata kuliah apa yang saya sampaikan. Di situ jelas ya sasarannya, caranya seperti apa. Kalau silakan buka di website untuk memperkaya bahasan kita pada hari ini. Tugasnya itu. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan semoga pemaparan saya menjadi jelas ya, dan teman-teman paham apa itu pembangunan berkelanjutan. Sampai ketemu di perkuliahan semester depan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.